يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang macam-macam tingkatan dalam zikir menurut Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Tentang derajat zikir, tingkatan zikir versi Imam Ghazali rahimahullah. Ya, tingkatan zikir versi Imam Ghazali rahimahullah. Qala Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, julukannya Hujjatul Islam, az-zikru ala arba'i maratib. Zikir itu ada 4 tingkatan. Al-ula zikrul lisan faqat. Yang pertama zikir lisan. Jadi lisannya berzikir, hatinya enggak berzikir. Yang kedua zikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Zikir lisan, hatinya ikut tapi dipaksa. Ya, hatinya ikut tapi dipaksa. Ats-tsalitsah zikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takallufin. Hatinya berzikir, ya hatinya berzikir, enggak pakai dipaksa, dan hatinya itu ikut berzikir saat lisannya berzikir. Jadi sudah menjadi kesatuan. Kalau lisannya bergerak, berzikir, hatinya sudah langsung ikut berzikir, enggak pakai dipaksa. Yang keempat, istilahul madhkur alal qalbi wastighraquhu bih. Nah ini. Yang dizikiri yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diingat, yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, menguasai seisi hati. Ya, menguasai seisi hati. Sehingga yang bersangkutan, yang berzikir ini gak bisa ingat yang lain. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenggelam dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bahas. Ya. Zikir yang pertama adalah zikir lisan. Jadi lisannya bergerak berzikir, tapi hatinya lupa, hatinya enggak ingat sama sekali. Yang seperti ini manfaatnya kecil. Sedikit manfaatnya. Kesan yang ditinggalkan juga sedikit. Pengaruhnya kepada hati, kepada tubuh juga sedikit. Tapi manfaat. Sedikit tapi manfaat daripada sama sekali tidak berzikir. Sama sekali enggak berzikir itu bagus. Daripada lisannya melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghibah, namimah, ngomong yang enggak ada manfaatnya. Ini kan semua pekerjaan lisan. Enggak ada manfaatnya. Diam itu tetap bermanfaat. Bergerak berzikir tentunya manfaat, cuman manfaatnya
sedikit dalam arti seandainya hatinya ikut, itu manfaatnya besarnya luar biasa. Ya, manfaatnya besarnya luar biasa. Tapi karena cuman lidahnya, ya ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Banyak contoh. Pernah seorang ulama didatangi, dikatakan di sini oleh beberapa orang atau seseorang yang mengeluhkan kondisi hatinya. Saya ini suka zikir, tapi baru di lidah. Hati saya belum bisa ingat Allah Ta'ala. Pokoknya lidahnya gerak terus. Sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, gerak terus. Tapi hati saya nggak bisa ikut. Contoh misalnya, kita ngucap Alhamdulillah. Hati udah bisa ikut belum? Kalau bisa ikut tuh mesti bahagia. Karena Alhamdulillah itu bersyukur atas nikmat. Nah, ketika kita ngucap Alhamdulillah itu udah ikut syukur belum sekujur tubuh kita? Belum kan ya? Belum. Mau menghadirkan satu makna Alhamdulillah untuk satu nikmat lidah bergerak aja belum? Alhamdulillah lidahku bisa bergerak. Belum toh? Belum. Jadi kita kalau habis sholat Alhamdulillah 33 kali itu pakai hati enggak? Jangan gaya. Pakai Habib. Hati bagian mana yang dipakai? Kalau dipakai betul nangis kita. Alhamdulillah. Nikmatnya luar biasa, mensyukuri betul. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah. Hatinya ikut. Nah kalau hatinya belum ikut, ada manfaatnya? Enggak ada. Manfaatnya ada. Yang pasti lidahnya bergerak mengucapkan yang baik. Itu manfaat. Yang kedua, kalau yang baik itu sunnah Nabi, zikir yang disunahkan Nabi Muhammad SAW, maka dapat pahala mengamalkan sunnah, pahala dapat. Cuman manfaat dalam arti yang sampai seperti disebutkan A sampai Z, ya nanti dulu. Ada proses yang harus diikuti. Ada tahapan yang harus dilalui. Memang seperti itu. Nah, terus kalau memang saya masih begitu, tanya orang tadi kan, zikir tapi enggak ada rasa di hati, enggak ikut hatinya. Gimana ini? Dijawab, bersyukurlah kepada Allah yang telah menghias salah satu anggota tubuhmu untuk tergerak mengingatnya. Jadi lidahnya ini sudah dipakai untuk ingat Allah, ini yang ngasih kesempatan siapa? Allah. Yang ngasih taufik siapa? Allah. Ya terima kasih sama Allah. Karena lidahnya enggak gunjing, enggak ngomong yang jelek, enggak diem, tapi bergerak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pernah, ini sedikit kita keluar dari masalah zikirnya lisan ya. Masalah lidah itu sangat dihargai. Ya lidahnya muslim itu sangat dihargai. Pernah suatu ketika seorang sufi, seorang wali Allah melihat ada pemabuk tergeletak, jatuh tak sadarkan diri di tengah jalan. Orang yang lewat itu menganggapnya seperti binatang. Ya, enggak diurus, ya seperti binatang. Bahkan ada yang menyingkir jijik, karena dari mulutnya keluar busa, minuman keras tuh. Khamr, saking mabuknya luar biasa. Datang ini orang soleh lewat. Orang soleh, kalau kita kan masih banyak salah ya. Nah ini orang soleh, lewat. Kok lihat ada pemabuk mulutnya berbusa karena khamr dan dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Orang soleh tadi berhenti, ya, duduk di sampingnya, kemudian ambil kain, enggak sadar ini kan, pemabuknya enggak sadar, ambil kain, mulutnya tadi dibersihkan pakai air suci. Air yang suci dan mensucikan. Karena khamr itu kan najis. Ya khamrnya najis, suci dan mensucikan, dibersihkan. Terus ditanya orang soleh tadi sama orang, kenapa kok mulutnya kamu bersihkan seperti itu? Jawabannya, aku menghargai lidah yang biasa digunakan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Ya, semoga bersih ini mulutnya, kesian lagi kena kotoran, dibersihkan. Dihargai betul. Setelah itu orang solehnya pergi.
sadar ini pemabuknya, ya sadar sama orang-orang dimaki-maki lagi. Kamu tuh nggak tahu diri, wah, ngerepoti orang soleh. Maksudnya gimana? Tadi itu mulutmu dibasuh sama orang soleh itu. Ini geger nih satu jalan ya. Mulutmu dibasuh sama orang soleh itu. Oh, sing warasera tidak dibasuh ya. Ini yang mabuk tambah dibasuh sama orang soleh tadi. Dia mau basuh mulut saya. Iya. Mulai hari ini saya tidak mau mabuk lagi. Karena niatnya orang soleh tadi, lidahnya ini biasa gunakan untuk berzikir. Jangan sampai kena benda najis nempel. Nah itu bisa enggak kita menghargai alat yang digunakan untuk berzikir. Jadi kita lihat itu alat untuk mengingat Allah gitu. Alat untuk mengingat Allah. Jadi saya hargai. Saya hargai. Nah seringkali kita enggak, alat-alat yang digunakan untuk mengingat Allah, baik yang utama lidah, kemudian tasbih, ya itu kan alat untuk mengingat Allah Ta'ala. Kita anggap itu biasa. Enggak ada ta'zim, enggak ada pengagungan. Ini kalau kita mengagungkan, makanya yang kita gunakan untuk mengingat Allah lidah ini ya jangan dikotori untuk ghibah, jangan dikotori untuk namimah. Karena ini untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir lisan ini walaupun kecil manfaatnya, tapi kecilnya itu besar. Ya kecilnya itu besar. Karena dengan sekedar, contoh ya, seseorang mengucapkan ketika ada seorang bapak ngomong sama seorang pria, ya saya bla 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 nikahkan kamu dengan bla 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 gitu ya, dinikahkan. Orang tadi ngomong saya terima, selesai itu. Jadi istrinya kan ya. Artinya sekedar kalimat itu bisa merubah status seseorang. Seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia pura-pura. Sudah mau dibunuh dalam peperangan gitu ya. Peperangan kok tiba-tiba dia lepaskan senjatanya teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah SAW. Gak boleh dilukai. Aku pura-pura. Misal gitu ya, dalam hati begitu ya. Dalam hati aku pura-pura. Aku bohongin kamu. Syariat menghukumi dengan yang zahirnya dia mengucap 2 kalimat syahadat, saya gak boleh mikir yang lain. Berarti dia saudara saya. Selesai. Berarti manfaat atau enggak manfaat? Manfaat. Itu salah satu contoh manfaatnya. Kita mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun dari duduk baca itu. Hati enggak ikut, lisan bergerak. Manfaat enggak? Manfaat. Dosanya saat duduk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikirnya lisan itu manfaat. Jadi zikir lisan itu walaupun hati enggak ikut, sedikit manfaat itu enggak sedikit, sedikitnya itu banyak. Tapi dikatakan sedikit karena yang melihat tahu sebetulnya bisa segini gitu loh. Di antara sedikit manfaatnya, kalau kamu terbiasa zikir lisan Allah, 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 la ilaha illallah, terbiasa begitu. Kebetulan malaikat Israel alaihissalam mampir, terus suka, terus kamu diajak pergi. Keren kan? Nah ini kalau ada orang lagi terbiasa lisannya ngucap Allah, Allah, lah kok kepleset, Allah, blek dijemput malaikat Israel alaihissalam. Latahnya itu Allah, Allah, blek jatuh, meninggal dunia. Pertanyaan saya, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Jadi manfaatnya besar atau kecil? Besar. Lah yang kecil aja besarnya luar biasa. Lah bayangkan kalau kemudian sampai derajat yang keempat, hati tenggelam, larut bersama yang dizikiri.
sangel. Itu kalau sampai yang keempat. Ya Allah, duit tuh nggak ada artinya. Walaupun berarti. Nggak ada artinya. Kertas. Makanya kalau saya ketemu wali-wali yang udah begitu ya. Wali-wali yang udah begitu. Wah kalau kita dengar kisahnya itu ya rada nggumun ya. Kok iso ngono ya. Ya, dulu ada sepupu saya Habib Alwi bin Muhammad Ba'akil Asyahid yang di Tuban yang meninggal itu ya. Itu sepupu saya. Wali Majdub tempo dulu. Itu kalau datang, kamu kasih uang berapapun, uang tuh dilihat beliau kertas. Kertas, jadi bukan uang. Jadi kamu kasih uang misalnya 10 juta ya, dipegang, ketemu orang ya didum-dum. Entek, terus apa? Kertas. Coba kalau kamu, 10 juta beb. Kertas. Hatinya itu udah Allah bersama dirinya nih dibawa bersama Allah. Enggak bersama angka, enggak bersama angka. Kalau saya latihan yang kecil-kecil aja, motor tergores, motor gitu ya. Latihan kecil-kecil, kalau mobil tergores, mobil loh. Lo kan latihan yang kecil-kecil dulu, ya. Latihan dari yang kecil-kecil, biar sampai hatinya jadi kuat. Oh ini aja zikir dari lisan dulu kok. Jangan gaya, buat saya mobil tuh sekedar mobil. Besok 1 bulan hatinya besok. Ngomong mudah, begitu dipraktekkan ternyata jauh dari kenyataan. Orang harus jujur sama dirinya sendiri biar tahu makomnya. Oh saya masih di sini, oh saya akan tingkatkan, oh saya akan perjuangkan sampai satu titik berhasil. Nah, disebutkan tingkatan-tingkatan ini Imam Ghazali biar kita bisa ngukur sampai di mana. Sehingga berjuang, yuk naik kelas yuk gitu. Masuk tingkatannya lisan terus, artinya kemana. Nah zikir lisan ini kalau dibaca terus, Allah, 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 mau tidak mau membekas di hati. Ya mau tidak mau membekas di hati. Tanwiril qulub, menyebabkan hati itu bercahaya. Jadi kalau orang yang udah ikut hatinya zikir, Allah gitu, itu langsung bleng, padang. Ya. Tapi kalau yang cuma di lisan, mungkin baca 20.000 kali baru rodok padang. Paham ya? Nah, contoh lampu tuh loh. Lampu tuh kalau dipasangnya rapat betul, nyala seperti wattnya. Tapi kalau setengah nyambung, setengah enggak, biar pet gitu kan. Ya, nyalanya juga enggak terang, kemudian nyala putus karena belum nyambung betul. Nah, zikir lisan ini kok dipaksakan terus, maka lama-lama akan membekas di hati. Ya, membekas di hati. Karena itu disebutkan di sini oleh Imam Ghazali, biar naik kelas, maka kalau zikir lisan itu yang goyang-gaya titik, hatinya dipaksakan hadir itu. Allah, Allah, paksakan. Allah, Allah, Allah. Sampai nanti akhirnya hatinya zikir, lisannya juga ikut zikir. Ya, hatinya zikir, lisannya juga ikut zikir. Nah, ikhwani rahimakumullah, sedikit menyimpang, dikit aja enggak usah banyak-banyak. Nah, manusia itu enggak punya satu lisan. Kita taunya kan kita punya lisan cuma satu ya. Nah, nih. Itu lisan kita. Kalau para wali, yadhkurullah bi'alsinah kathirah. Jika kita baca di kitab-kitab, para wali Allah itu kalau berzikir kepada Allah menggunakan semua lidah yang dimiliki. Mulai bahas Habib novel khurafat ini. Ngomong aneh-aneh gitu. Sabar, diikuti sampai akhir. Ya, jangan berhenti di sini bingung nanti ya. Oh, lisan cuma satu dibilang kok lisannya banyak. Berzikir bukan dengan satu lisan, tapi dengan lisan yang sangat banyak. Nanti dalam literatur yang lain disebutkan berzikir dengan seluruh tubuhnya. Berzikir dengan seluruh tubuhnya. Nah, seperti yang diceritakan ada satu orang soleh, mampir ke rumahnya orang soleh. Kemudian istirahat di kamar, malamnya mau tahajud di musolanya, musola kecilnya. Di musola itu ada satu orang, cuman ada satu orang. Nah orang solehnya tadi zikir, subhanallah, subhanallah. Terus dia heran, lah kok
yang di sampingnya ini zikir, ada yang nyauti. Subhanallah, 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 subhanallah. Artinya zikirnya itu satu orang tapi suaranya dua. Rampung ditanyain, kamu tadi zikir ditemenin siapa? Ya saya sendiri. Loh kok suaranya double? Saya zikir pakai dua lisan. Loh, nanti saya jelaskan, sabar ya, sabar. Ojo mumet sih, tenang. Sabar, bukan jin loh ya, bukan jin, tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Makanan yang dimakan itu juga berzikir. Seperti dalam Sahih Bukhari disebutkan sahabat berkata, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu kami biasa kalau makan sesuatu, kami mendengar makanan yang kami makan berzikir pada Allah Ta'ala. Tuh, itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi telinganya beda. Awak diki kuping-kupingnya ya apik tapi belum dimanfaatkan. Kalau sahabat nih telinganya hidup. Nah ini sampai suara makanan bisa didengar. Itu di luar. Zikirnya di tubuh itu kalau wali-wali enggak sendiri. Makanya selalu menggunakan seringnya syighahnya jamak itu. Allah perintahkan, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salatnya sendiri pun yang dibaca tetap iyyaka na'budu. Kepadamulah ya Allah hanya Engkau kami beribadah kami. Kenapa? Karena kita diajarkan berjamaah enggak sendiri. Dalam tubuh manusia, coba Ustaz Is set Google ya nanya sama Google. Di sini enggak ada dokter. Tanya sama Google, jumlah sel di tubuh manusia ada berapa? Silahkan, ada yang mau nanya sama Google boleh. Ya. 37 triliun sel. Jumlah sel di tubuh manusia ada 37 triliun sel menurut Google. Menurut Google. Sekarang coba sel itu artinya apa? Saya udah lupa biologi. Walaupun dulu saya itu sekolah ya A1. Tapi saya lupa biologi. Sel itu apa Ustaz Is? Tanya sama Google aja. Struktur dan fungsi sel yang pertama ini bacanya Gini aja coba. Sel itu hidup atau mati? Tanya Google. Ayo. Sel itu makhluk hidup atau benda mati? Sabar ya, ini ilmu. Artinya di tubuh kita ini ada ya sejelek-jeleknya jutaan sel gitu ya. Bahasa jeleknya ya, ada jutaan sel yang hidup. Ya, yang hidup. Bergerak, bekerja. Betul? Pertanyaan saya, selnya tinggalnya di mana? Di tubuh kita, betul? Pernah enggak kamu ajak ngobrol? Pertanyaan kedua, selnya ini dikomando siapa? Lah ya kalau gitu kan ya habis, selesai. Matahari ya dikomando Allah, semua dikomando Allah. Artinya ini kan di ranah wilayah kekuasaan yang punya tubuh, betul ya? Tapi dia bekerja seperti jalan sendiri. Sendiri. Kenapa? Padahal Allah sudah perintahkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah penggembala dan akan ditanya akan gembalaannya. Gembalaan kita ini, sel-sel ini termasuk gembalaan kita nih. Nah, ini selnya pernah diajak zikir enggak? Nah, para wali itu bisa memerintahkan seluruh selnya untuk berzikir bersamanya. Jadi ketika seorang wali Allah mengucapkan Allah, maka sekian juta selnya mengucapkan Allah. Maka jangan samakan satu Allahmu dengan satu Allahnya wali. Karena begitu satu wali mengucapkan Allah, yang di dalam tubuhnya diajak mengucapkan Allah, dan yang di luar tubuhnya diajak mengucapkan Allah.
Makanya Allah berkata pada Nabi Dawud alaihissalam, ya jibalu awibi, hei gunung, bukan jabal, jibal, hei gunung-gunung, ikutlah bertasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Jadi Nabi Dawud kalau berzikir itu bukan cuma yang di dalam, yang di luar semua diajak zikir. Pripun. Makanya itu kalau wali lagi mau pamer, duduk di masjid sila, Allah, tiba-tiba Allah, kamu masuk, apa iki? Banyak jin di sini, bukan jin. Dikeluarkan tuh suara yang ada di tubuhnya. Nah, ini ilmiah ya, ini bukan penjelasan yang gak ilmiah, ini ilmiah. Teknologi kita sekarang belum bisa menjangkau ya, suara sel itu seperti apa, bahasa sel seperti apa, belum bisa menjangkau. Tapi orang-orang ahli biologi udah bisa bahkan mengatur itu selnya. Betul kan? Kode genetik dan lain sebagainya. Udah bisa. Para wali jauh sebelum itu sudah ngobrol sama selnya. Sudah ngobrol sama selnya. Duduk sebentar. Makanya jangan kaget kalau wali-wali itu kadang kalau baca kitab diskusinya enggak sama yang lain. Nanya sama dirinya. Pernah dengar enggak? Pernah tahu enggak gitu? Dapat ilmu enggak? Ya coba tiru gue pengajian silo. Ngapain? Lagi dengerin malaikat. Wah, langsung dicap stres kamu. Ya, suara saya aja kamu enggak ya dengerin malah malaikat. Kamu kok gini ngapain? Lagi cari informasi. Dari mana? Teman-teman malaikat. Kamu dikira gila nanti. Memang betul. Ya. Kita enggak seperti itu, tidak seperti itu. Tapi orang-orang soleh di tataran tertentu, itu berdialog dengan yang ada di tubuhnya. Baik malaikat di kanan, malaikat di kiri, ya, dengan hatinya, dengan selnya. Makanya ada sahabat yang kakinya mau dipotong itu minta digergaji waktu sholat itu ya. Kok bisa nggak terasa itu gimana? Bukan cuma sekedar terbius oleh sholat, tapi ya udah ngomong sama kakinya. Ojo loro lo ya, ojo protes, menengah ya, ojo kakean pola gitu ya. Aku mau sholat. Bisa enggak seperti itu? Oh bisa. Kamu kalau sakit gigi seperti Mas Kafa itu sering komplain sakit gigi. Ya Mas Kafa itu kan lagi giginya lagi protes gitu ya. Giginya lagi protes. Ya minum obat ini obat itu. Saya kan pengalaman sakit gigi dulu. Maka sekarang saya enggak mau ngurusin gigi. Sak karepmu gitu. Ya sak karepmu. Insyaallah sehat. Nah, itu gigi ini urat-uratnya bisa diajak ngobrol. Dilus-lus, cukup ya sayang. Nah, diajak ngobrol, pegang-pegang, sebentar. Bisa hilang itu. Karena ini semua makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Masalahnya kita ini kan tidak pernah peduli sama yang lain. Sombongnya luar biasa, tubuhnya nggak pernah diajak bicara. Nggak pernah diajak bicara, nggak dianggap ada. Tapi kamu jangan ngomong sendiri loh ya. Kamu lagi apa? Lagi ngobrol sama diri. Stres. Kenapa saya ngomong begini? Biar paham bedanya orang stres sama para wali. Jangan kemudian kamu gaya jadi wali, ternyata kamu stres. Paham ya? Kan sekarang banyak modus-modus gaya. Oknum-oknum di drama loh, bukan di kehidupan nyata. Ya di drama mana wallahu a'lam gitu ya. Gaya-gaya. Ya sok-sok begitu. Wah ada juga yang datang ke saya model begitu. Datang dulu, zaman dulu, sekarang udah kapok semua yang gitu-gitu. Kapok. Datang ke saya, terus lihatnya tuh ke belakang saya. Dia ngomongnya nggak sama saya, mau jualnya ke orang lain. Wah, Habib Novel tuh hebat. Kenapa? Di belakangnya itu banyak malaikat.
Yang dia omong juga ya bodoh. Enggak perlu Habib Novel. Siapapun manusia di tubuhnya ada malaikat. Di sekitarnya juga banyak malaikat. Seakan-akan dia mengatakan bisa lihat kan begitu ya. Kamu bisa lihat. Ya, akhirnya enggak nyari Habib Novel, nyari yang ngomong. Paham? Wadah lagi. Habib, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Tadi waktu Habib jalan, saya lihat puluhan ribu malaikat ngawal Habib. Wah, hebat. Saya balas gitu, hebat. Kenapa? Makommu tinggi. Bisa lihat malaikat. Aku saja tidak bisa. Hebat kamu. Jangan tertipu sama yang model begini. Para aulia sholihin itu kalau di tataran tertinggi tadi enggak pernah keluar cerita sama orang, saya lihat ini, saya lihat itu, saya begini begitu, enggak. Ngomong ke satu orang muridnya untuk pelajaran. Dan itu dibukukan dalam tulisan, bukan dalam buku yang edarkan, catatan pribadinya, yang kemudian dibaca keluarganya, disampaikan muridnya, akhirnya sampai ke kita. Alhamdulillah ini ada ilmu yang akhirnya kita dapat informasi, yang semacam itu. Nah ini zikir lisan, itu nanti hasilnya bisa begitu. Makanya kalau zikir itu ya hadir-hadirno hatimu tuh. Hudur ma Allah, hati, tubuh hadir sama Allah semuanya. Badannya dikasih tahu, matanya, telinganya, semua. Ayo ngadep Allah. Yuk ngadep Allah. Karena kalau enggak diajak ngadep Allah, ini kadang badan ini enggak mau diajak ngadep Allah. Ya, pertanyaan penutup. Boleh saya nanya? Boleh. Kamu kalau sujud suruh melek atau merem? Kalau sujud itu sunahnya mata terbuka atau mata terpejam? Terbuka, betul. Kalau terpejam boleh enggak? Boleh. Tapi dianjurkannya terbuka atau terpejam? Terbuka, ya. Kenapa? Biar matanya ikut sujud. Kalau terpejam, mata enggak dianggap ikut sujud. Makanya matanya disuruh terbuka, lihat tempat sujud, sujudlah wahai mata kepada Allah Ta'ala. Itu nilainya di situ. Artinya kita disuruh mengkondisikan, kalau kamu sujud, ya wajahmu ikut sujud semua gitu loh. Ikut sujud semua. Kenapa? Orang sholat tangannya takbir, suruh angkat tangan, Allahu Akbar. Ada kalanya bangun gak angkat tangan. Untuk betul-betul tangan ini dihadirkan. Kapan kamu tangan punya fungsi dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya di manage. Ya kenapa orang sholat itu enggak cuma duduk saja, ada sedakap selesai ya. Kenapa ada ruku, ada iktidal, sujud dan lain sebagainya. Di antara hikmahnya agar tubuh ini punya tugas kehadirannya sendiri dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah terlatih hadir bersama tubuhnya, maka hidupnya akan nikmatnya luar biasa. Contoh. Alhamdulillah. Contoh. Minum kopi. Sengaja saya contoh beneran nih ya. Tak nikmati bener. Orang yang sudah biasa menggunakan tubuhnya untuk hadir bersama dia, bisa dikomando olehnya, maka contoh ketika saya minum kopi, saya bisa ngomong sama mata saya, lihat kopinya. Saya bisa ngomong sama telinga saya, dengarkan suara. Ya, saya bisa ngomong sama lidah dan mulut saya, kecap semua rasa kopinya. Saya bisa ngomong sama tenggorokan dan seluruh tubuh saya, nikmati tuh turunnya kopi ke tenggorokan. Jadinya minum begini, enak banget, alhamdulillah. Lah kamu glegak, entek jok. Ya Allah, bedanya apa sama keran gitu loh. Bedanya apa? Tubuhnya enggak hadir, berapa banyak rugi yang luar biasa. Paham? Sorry loh, ini mungkin kamu enggak dapat di tempat lain loh ya. Karena yang model seperti saya ini sudah jarang-jarang mau muncul soalnya. Jelaskan begini. Ya jelaskan semacam ini. Jelas? Nah itu seni
memerintah tubuh. Ya, seni memerintah tubuh. Nah, zikir itu hadir. Dikatakan orang berzikir ingat sama Allah, itu bukan cuma lisannya, seluruh tubuhnya diajak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Lisan sama hati ini komandonya, imamnya gitu loh. Ya, lisan sama hati ini imamnya, tapi telinganya juga suruh ikut zikir. Jangan Allah sini dangdut. Allah sini dengarkan lagi gunjing sana. Oh, informasinya bagus. Allah. Ini ya kesalahan. Paham maksud saya? Nah, ini Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa ansitu dibacakan, padahal ikut baca loh. Ikut baca, diam dan dengarkan. Tutup. Fokusnya hanya Al-Qur'an yang dibacakan, mulutnya suruh ibadahnya diam karena lagi ada yang baca. Sama-sama baca pun enggak, rungono, dengarkan. Karena enggak akan bisa mendengarkan dengan benar dan menyerap dengan benar kecuali menggunakan seluruh tubuhnya untuk mendengarkan. Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dawuh, adapun tingkatan manusia dalam berzikir, menurut Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu an, ada 4 macam. Yang pertama, orang yang berzikir hanya dengan lisannya, sedangkan hatinya masih lalai. Tingkatan ini merupakan tingkatan paling rendah dalam tingkatan orang yang berzikir. Karena mereka hanya berzikir menggunakan lisan, namun hatinya masih mengingat dunia dan lain sebagainya. Namun menurut Imam Ghazali radhiyallahu an, setidaknya manusia masih melakukan zikir tingkatan ini daripada tidak berzikir sama sekali. Tingkatan yang kedua yaitu manusia yang berzikir dengan lisan dan hati yang dipaksakan. Dalam tingkatan ini merupakan tingkatan lebih lanjut dari tingkatan yang pertama. Di tingkatan ini orang-orang sudah bisa berzikir dengan hatinya, tetapi masih dipaksakan untuk menghadirkan sifat-sifat Allah dalam hatinya. Yang ketiga, orang yang berzikir dengan lisan dan hati yang tidak dipaksakan. Dalam tingkatan ini, orang sudah tidak lagi berzikir dengan hati yang dipaksakan karena sudah terbiasa. Mereka berzikir dengan lisan dan hati yang hadir. Dan yang keempat, manusia yang apabila berzikir tidak ingat apa-apa selain Allah Ta'ala. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling sulit, tingkatan tertinggi dalam zikir. Hanya orang tertentu saja yang bisa melakukan zikir tingkatan ini. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga kita semangat untuk bisa menambah porsi zikir kita dan menjadikan zikir kita di tingkatan yang tertinggi. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.